Halo teman-teman, kembali lagi ke video saya. Kali ini saya masih membahas seputar J2J Jerman. Jadi kemarin waktu saya upload video yang pertama, ada yang tanya persyaratan apa saja yang dibutuhkan di dalam program J2J Jerman ini. Jadi saya pikir cukup penting untuk saya memberikan informasi yang satu ini. Nah, teman-teman, kebetulan saya masih punya data, saya masih menyimpan map, yang saya bawa waktu verifikasi berkas saya di BP2MI di tahun 2021. Jadi kali ini, saya ingin kembali membongkar, membuka lagi file-file saya yang lama itu untuk, bisa saya informasikan, bisa saya kasih tahu ke, teman-teman sekalian supaya teman-teman, memiliki punya referensi untuk, membuat persiapan dari sekarang, jika memang berniat untuk mendaftar program ini. Nah, kebetulan juga kemarin saya sempat menyiapkan ini adalah pengumuman perekrutan di tahun 2021 yang sempat saya print waktu itu untuk, jadi acuan saya, mengumpulkan berkas-berkas pada saat itu. Jadi, langsung saja teman-teman saya ingin membacakan persyaratan-persyaratan yang ada di, pengumuman ini, dan ini ada 19 berkas yang teman-teman perlu persiapkan jikalau teman-teman berniat untuk mendaftar program ini. Tetapi jangan dilihat jumlahnya teman-teman, karena sebenarnya, mmm, berkas yang disiapkan ini pun berkas yang sangat basic sekali seperti kita, melamar pekerjaan di Indonesia pada umumnya. Ada juga beberapa surat atau beberapa file yang memang formatnya itu sudah disiapkan dari BP2MI. Jadi teman-teman, tinggal mendownload, kemudian mengisi data dan tanda tangan di atas materai 10.000. Oke teman-teman, saya langsung bacakan saja persyaratan yang ada. Yang pertama KTP, yang kedua kartu pencari kerja atau kartu AK1. Nah, kartu AK1 ini biasa juga disebut kartu kuning karena memang, bentuk atau fisiknya yang berwarna kuning. Jadi, kartu ini teman-teman bisa mengurus atau mendapatkannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, scan asli surat izin dari orang tua, wali, suami, atau istri. Nah, ini formatnya sudah ada di website BP2MI, teman-teman tinggal, download, mengisi data dan tanda tangan di atas materai 10.000. Kemudian scan asli surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini teman-teman juga musti mengurus di, Polres atau Polda di, tempat tinggal teman-teman berdasarkan KTP. Kemudian yang keenam, scan asli surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas pemerintah. Jadi teman-teman tidak bisa mengurus surat yang satu ini di rumah sakit swasta, tapi harus di rumah sakit, pemerintah, di RSUD atau di puskesmas. Yang ketujuh, scan asli surat keterangan status perkawinan. Di dalam kurung, bagi yang telah menikah melampirkan scan buku nikah. Nah, surat yang ini juga formatnya sudah disediakan oleh BP2MI, teman-teman tinggal mendownload, kemudian isi nama, isi data diri dan tanda tangan di atas materai 10.000. Tetapi jika teman-teman, sudah menikah, teman-teman, cukup scan buku nikah dan, upload. Yang kedelapan, scan ijazah pendidikan, yaitu ijazah D3 keperawatan atau profesi nurse, dan yang kesembilan scan transkrip nilai, yang ke-10 scan daftar riwayat hidup atau CV di dalam bahasa Inggris. Jadi, ini teman-teman harus membuatnya di dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan jasa desain CV yang teman-teman bisa dapatkan di media sosial. Kemudian yang ke-10 scan daftar yang ke-11 scan surat motivasi di dalam bahasa Inggris. Teman-teman juga harus membuat surat motivasi atau motivation letter dan
ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Yang ke-12, scan surat rekomendasi dari tempat kerja sebelumnya, jika ada dan di dalam bahasa Inggris. Tetapi teman-teman jika, sedang bekerja dan ada surat rekomendasi dari tempat kerja teman-teman bisa dilampirkan, tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang ke-13, scan sertifikat bahasa Jerman jika ada. Nah, seperti yang saya bilang di vlog saya sebelumnya, teman-teman, untuk sertifikat bahasa Jerman itu tidak dibutuhkan di dalam melamar J2J Jerman ini. Tetapi ada salah satu surat, yaitu surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan bahasa setelah diterima menjadi peserta J2J Jerman. Jadi kalau sebelumnya teman-teman ternyata memiliki sertifikat bahasa Jerman bisa dilampirkan, tetapi kalau tidak, tidak mengapa. Kemudian yang 14, pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih menghadap ke depan ukurannya 3x4. Yang ke-15, scan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Yang 16, scan bukti vaksinasi COVID yang pertama atau yang kedua. Tetapi saat ini karena sudah ada vaksin booster, jadi nanti teman-teman mesti melampirkan sertifikat vaksin booster. Jangan vaksin 1 atau 2 ya teman-teman. Kemudian yang ke-17, scan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ujian bahasa level B1 yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, untuk surat yang ini, surat pernyataan tidak mengundurkan diri ini, di batch 1 waktu gelombangnya saya itu tidak jelas ya tertera sanksi di situ tidak tertuliskan, tetapi yang saya tahu yang di batch kedua, yang di gelombang 2 itu langsung dituliskan di situ ada sanksi yang harus dibayar jika mengundurkan diri di dalam program ini. Kemudian yang ke-18 ada scan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan oleh calon PMI sehingga calon PMI dikeluarkan dari tempat pelatihan yang ditandatangani di atas materai 10.000 juga. Nah, ini juga formatnya sudah ada di website BP2MI, teman-teman cukup mendownload, menginput data dan tanda tangan di atas materai 10.000. Kemudian yang terakhir yang 19, scan surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan bahasa Jerman yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, jika belum memiliki sertifikat bahasa Jerman, maka teman-teman perlu mengisi surat yang satu ini untuk menjadi persyaratan di dalam mendaftar J2J Jerman ini. Nah, itu saja video dari saya teman-teman terkait dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di J2J Jerman ini. Itu saja, sampai jumpa, bye.